Kamu tahu siapa Jeffrey Epstein? Nah, ia ini dikenal sebagai miliarder, tetapi namanya terseret skandal pelecehan seksual besar-besaran yang melibatkan anak di bawah umur. Proses hukumnya sudah berjalan sejak lama sampai akhirnya Epstein ditemukan meninggal secara misterius di dalam penjara. Nah, belakangan ini kasus ini mendadak panas lagi. Pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Kehakiman kini diminta membuka dokumen terkait Epstein. Berkasnya disebut lebih dari 6 juta halaman, yakni dokumen, foto, hingga video yang mengurai secara rinci aktivitas kriminal sang pemodal Amerika yang telah divonis sebagai pelaku pelecehan seksual anak, sekaligus memetakan lingkaran sosialnya yang berisi tokoh publik dari politisi sampai selebritis. Gak heran nama Epstein kembali jadi bahan perbincangan hangat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ada temuan yang bikin orang banyak kaget. Epstein disebut memiliki kain penutup Ka'bah atau kiswah. Padahal, seperti yang kita tahu, kiswah adalah benda yang sangat sakral bagi umat muslim dan tidak bisa dimiliki sama sembarang orang. Dokumen yang sama juga memuat klaim lain. Epstein dan pendiri Microsoft, Bill Gates, disebut-sebut sebagai dalang di balik pandemi COVID-19 yang melanda dunia beberapa tahun lalu, di mana klaim ini tentu memicu kontroversi luas. Dan bagian yang paling mengejutkan, file itu dikatakan turut menyinggung keterkaitan Epstein dengan sejumlah nama besar di Indonesia, termasuk Presiden ke-7 Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi, apa saja sih fakta mengejutkan dari perilisan file Epstein ini? Mari kita ulas satu persatu. Dalam Islam, kiswah adalah penutup Ka'bah yang amat sakral, simbol kesucian sekaligus pusat spiritual umat muslim. Setiap 9 Zulhijjah, kain ini diganti dan potongan lamanya hanya diberikan secara terbatas bagi tokoh atau institusi sebagai bentuk penghormatan. Aturannya jelas, ia tidak boleh dimiliki secara pribadi, apalagi menjadi barang dagangan bebas. Namun, skandal ini mengungkap betapa luar biasanya koneksi Jeffrey Epstein, sekaligus menunjukkan bobroknya moral pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi gelap kain suci tersebut. Nah, sebelum kita membedah lebih jauh, mari kita ulas siapa sih sebenarnya sosok Epstein yang sempat mengguncang dunia ini. Epstein adalah pria dengan jaringan elit, mulai dari politisi hingga pebisnis berpengaruh. Lahir di New York pada tahun 1953, ia sukses di sektor keuangan hingga mendirikan J. Epstein & Co. pada tahun 1982 dengan aset yang menembus $1 miliar Amerika Serikat. Kekayaannya mewujud dalam rumah mewah di Florida, peternakan di New Mexico, hingga hunian pribadi terbesar di New York. Sayangnya, di balik kemewahan itu, ia melakukan eksploitasi seksual terhadap puluhan gadis di bawah umur. Ia bahkan membayar korban untuk menjaring remaja lain berusia 14 tahun. Nah, aksinya ini berakhir saat ia diringkus di bandara Teterboro, New Jersey, sepulang dari Prancis. Namun pada 10 Agustus 2019, ia ditemukan tewas bunuh diri di sel tahanan New York saat menunggu persidangan. Terkait kiswah tadi, kain ini ia dapatkan melalui gurita bisnis dan politiknya. Meski awalnya tak paham nilai religiusnya, jejak email membuktikan bagaimana Aziza Al-Mahdi secara persuasif menjelaskan betapa eksklusifnya kain ini untuk dikoleksi dan betapa tinggi nilai jualnya di pasar gelap. Dalam sebuah email bertanggal 22 Maret, Al-Ahmadi menyoroti kiswah sebagai kain yang bukan sekadar penutup, melainkan simbol yang dipandang suci dan sangat penting. Kiswah menyelimuti Ka'bah di Mekah, pusat ibadah umat Islam yang setiap tahun didatangi jutaan orang untuk haji dan umroh. Di sana, para jamaah menjalankan tawaf, mengelilingi Ka'bah, dan banyak yang berusaha mendekat ke kiswah, entah untuk menyentuhnya atau menciumnya. Nilai sakral ini makin terasa karena kiswah tidak diperjualbelikan.
Kain ini umumnya hanya dihadiahkan kepada para tokoh atau institusi tertentu dalam lingkup terbatas, sehingga bobotnya semakin besar. Nah, rute keluarnya kain tersebut dari Arab Saudi juga bukan proses biasa. Pengiriman bisa lolos karena dikemas seolah-olah karya seni. Peran kunci disebut dipegang Abdullah Al-Ma'ari yang bekerja sama dengan Daphne Wallace, rekan Epstein, serta Calmer Stoffer yang mengurus bea cukai dan transportasi. Mereka memanfaatkan perusahaan ekspedisi yang disebut memiliki koneksi langsung dengan Epstein. Setelah berhasil keluar dari Arab Saudi dan sempat transit di Miami, 3 potong kiswah itu akhirnya tiba di kediaman Epstein di Saint Thomas, Kepulauan Virgin, Amerika Serikat. Terbongkarnya skandal kiswah ini ikut membedah relasi Epstein yang disebut kompleks dan luas dengan keluarga kerajaan Saudi, terutama yang dikaitkan dengan Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman atau MBS. Pada tahun 2016, Epstein pergi ke Riyadh dan menerima hadiah mewah berupa tenda serta karpet dari MBS yang memperlihatkan kedekatannya dengan lingkaran kerajaan. Sepanjang karirnya, ia juga berinteraksi dengan pejabat Saudi lain, termasuk bertukar pesan dengan Anas al-Rashid usai pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada tahun 2018. Dalam rangkaian pesan itu, Epstein bahkan menyiratkan dugaan bahwa Mohammed bin Zayed dari Uni Emirat Arab mungkin terlibat dalam konspirasi terkait Khashoggi, sebuah detail yang menggambarkan kedekatan dan pengaruhnya di kalangan elit politik Arab. Epstein sempat menyusun rencana perjalanan ke Arab Saudi pada tahun 2019. Namun agenda itu tak pernah terwujud. Penangkapannya di New York pada Juli 2019 menghentikan semua rencana tersebut. Relasi bisnisnya dengan lingkar kerajaan Saudi memperlihatkan kedalaman jaringan yang lebih dari sekadar hubungan biasa, sekaligus membuka dugaan adanya keterlibatan dalam aktivitas gelap. Meski demikian, hingga kini belum ada bukti langsung yang secara tegas mengaitkan pejabat Saudi dengan kejahatan seksual Epstein. Namun, temuan paspor palsu beralamat di Saudi, serta foto Epstein bersama MBS di kediamannya terus memicu kecurigaan tentang perannya dalam jaringan internasional elit global termasuk di kawasan Timur Tengah. Isi dokumen Epstein tidak berhenti pada nama bangsawan Arab. Sejumlah tokoh dunia yang namanya muncul justru menimbulkan keterkejutan lebih besar. Berkas yang dikenal sebagai Epstein Files membuat berbagai detail yang mengaitkan figur-figur terkenal dengan Jeffrey Epstein, baik melalui urusan bisnis maupun hubungan personal. Nah, salah satu poin yang paling menyita perhatian adalah pernyataan Bill Gates pada tahun 2017, 2 tahun sebelum pandemi COVID-19 merebak. Saat itu, Gates berbicara tentang kemungkinan terjadinya pandemi global dan dampaknya bagi dunia. Dengan jejaring luas di kalangan elit keuangan dan kesehatan, Epstein diyakini memiliki koneksi dengan Gates yang beberapa kali terlibat diskusi seputar pandemi dan pengembangan vaksin. Meskipun tidak ada bukti bahwa Epstein terlibat dalam perencanaan pandemi tersebut. Nama lain yang juga mencuat adalah Elon Musk. Dokumen menyebut adanya komunikasi email antara Musk dan Epstein terkait rencana kunjungan ke pulau pribadi Epstein serta wacana sebuah pesta. Musk kemudian membantah keterlibatan lebih jauh dan menyatakan telah menolak undangan itu. Nah, yang gak kalah kontroversial muncul pula nama Donald Trump. Hubungan keduanya memang lama menjadi bahan spekulasi, mengingat mereka ini kerap terlihat bersama di acara mewah dan klub-klub elit. Namun, kemunculan kembali nama Trump dalam dokumen ini dinilai semakin memperburuk citranya, yang sebelumnya telah lama dikaitkan dengan isu pedofilia dan pelecehan seksual. Sejumlah nama lain ikut tercantum dalam dokumen sensitif ini. Di antaranya, Richard Branson, pendiri Virgin Group yang disebut beberapa kali mengundang Epstein ke pulau pribadinya. Lalu nama Bill Clinton juga muncul, diperkuat oleh beredarnya foto-foto kebersamaan mereka di ruang publik. Dari Timur Tengah, mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak diketahui menjalin komunikasi rutin dengan Epstein. Sementara itu, Sergey Brin, salah satu pendiri Google, tercatat pernah diundang ke rumah Epstein pada tahun 2003. Tak ketinggalan nih, ada pula Andrew Mountbatten-Windsor, mantan Pangeran Inggris, serta Sarah Ferguson, mantan Duchess of York. Deretan nama tersebut memberi gambaran jelas tentang posisi Epstein
bukan sebagai figur pinggiran, melainkan sosok dengan akses dan pengaruh di pusat-pusat kekuasaan politik dan bisnis dunia, termasuk di lingkungan elit Amerika Serikat. Muncullah pertanyaan yang sangat wajar. Di antara sekian banyak tokoh dunia itu, benarkah Indonesia juga terseret? Jawabannya mengejutkan. Iya. Rilis terbaru Epstein Files mengungkap temuan yang membuat publik tanah air tersentak lantaran menyeret nama destinasi ikonik hingga tokoh nasional kita. Sorotan utama tertuju pada Bali dan pengusaha besar Hari Tanu Sudibyo yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut. Arsip foto menunjukkan Epstein bersama Ghislaine Maxwell, kaki tangannya yang kini divonis 20 tahun penjara, pernah mengunjungi Batu Bulan Gianyar pada tahun 2002. Sebuah foto bahkan memuat keterangan yang janggal sebelum latihan kelompok di Bali. Tak pelak, temuan ini memicu spekulasi liar bahwa Pulau Dewata sempat menjadi salah satu titik dari jaringan global sang predator. Namun bukan hanya lokasi. Nama Haritanu Sudibyo pemilik MNC Group serta mendiang Eka Cipta Wijaya dari Sinarmas turut muncul dalam catatan tersebut. Nama Haritanu disebut-sebut dalam konteks percakapan antara Epstein dan Donald Trump, lengkap dengan label misterius sebagai Indonesia CIA. Nah, selain itu, nama Sri Mulyani juga tertera, meski posisinya sekadar dicatat sebagai Managing Director World Bank kala itu. Bahkan, sosok Joko Widodo pun ikut muncul, namun terbatas pada clipping berita atau laporan analisis ekonomi belaka. Hingga saat ini, belum ada klarifikasi maupun verifikasi resmi mengenai penyebutan nama-nama tersebut. Meski demikian, fakta ini menjadi bukti betapa mengguritanya koneksi Epstein hingga menembus lintas benua dan wilayah. Sebuah realitas yang tak hanya mengusik, tapi juga terasa mengerikan.